Baik, kembali lagi dalam program Tribun Series Suara Rakyat bersama Bang Rifki Nijami Karsayuda. Ya, siap. Bang Rifki ini kan sudah punya pengalaman lah menjadi anggota DPR, kemudian kembali terpilih sebagai anggota DPR. Tentu Bang Rifki punya visi agar bagaimana Kalsel itu juga mendapat kesempatan yang sama dengan provinsi lain untuk bisa maju dan berkembang. Salah satu corongnya adalah DPR. Dulu pernah Bang Rifki di DPR, walaupun dari partai yang berbeda. Nah, dulu apa yang Bang Rifki perjuangkan? Dan sekarang apa yang mau Bang Rifki perjuangkan? Iya, DPR itu punya kewenangan yang luar biasa. Kita membahas dan memutuskan APBN. Angkanya waktu saya masuk 2019 itu 2.600 triliun. Sekarang plus minus 3.000 triliun. 3.000 triliun. Ya. Sebagai pembanding, APBD Kalsel tahun 2019 itu hanya sekitar 4,5 triliun. Sekarang posisinya hampir 8 triliun. Sehingga kemudian portofolio anggaran kita di daerah ini dengan nasional sangat jomplang. Belum lagi kalau kita bedah APBD Kalsel. APBD Kalsel itu resiliensinya, daya tahannya itu hanya sekitar 25%. 20% saja? Yang berasal dari PAD, pendapatan asli daerah. 75%-nya dari DAU dan DAK, yang itu artinya ngambil dari APBN. Iya, betul. Artinya dari 8 triliun, itu kita hanya punya uang dibanyak-banyakin 2 triliun. 6 triliunnya itu adalah transfer daerah dari APBN. Sehingga kemudian peran seorang anggota DPR RI itu sangat signifikan. Satu, untuk mempertahankan DAU dan DAK. Untuk menutupi kebutuhan Kalsel sendiri. Setidaknya sama dulu ya. Untuk menutupi kebutuhan Kalsel sendiri. DAU itu Bang, yang paling urgent bayar gaji pegawai. Ya. Jadi walaupun Anda ini pegawai Pemprov, Kalsel, yang bukan pegawai kementerian atau lembaga negara di tingkat pusat, tetap gaji Anda itu dari APBN. Iya. Sebagai orang yang membahas APBN, tugas kami itu 2 yang kami kerjain. Satu, memastikan transfer dana pusat ke daerah. Itu kami bagi ke plus minus 550 provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia. Dan sebagai gambaran, di seluruh Indonesia ini hanya ada kurang dari 20% daerah yang memiliki PAD di atas 60% dari APBD-nya. Sisanya tuh 70% disubsidi oleh pusat. Itu satu tugas kami. Tugas kami yang kedua adalah mentransfer dana APBN ke kementerian lembaga di tingkat pusat. Ya. Oke. Nah, karena posisi seperti itu, maka kemudian kita kan tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Ambil contoh. Biaya untuk preservasi ruas jalan nasional di Kalsel itu setahun plus minus 1 triliun dari APBN. Sementara anggaran Dinas PUPR Kalimantan Selatan itu nggak lebih dari 400 miliar rupiah. Itu udah ngurus semua tuh, bukan cuma jalan, ada jembatan di dalamnya, ada perumahan, ada perbaikan kawasan dan seterusnya. Nah, sehingga tugas kami yang pertama memastikan sebanyak mungkin anggaran pusat itu ke daerah. Karena itu saya waktu di awal alhamdulillah ditugaskan di Komisi 5 DPR RI, Komisi Infrastruktur dan Perhubungan. Ya, alhamdulillah lah, adalah perbaikan yang bisa dirasakan. Sekarang kita udah punya bus warna hijau Trans Banjar Bakula, ya, punya 4 koridor. Yang itu 100% dananya dari APBN. 90 miliar per tahun. Yang di tahun pertama saya minta Menteri Perhubungan untuk gratiskan 100%. Agar kemudian ada campaign gratis kepada publik. Dan bus itu tradisinya merubah pola transportasi publik kita selama ini. Kalau transportasi publik kita selama ini, itu dia ngetem nunggu penumpang ada baru jalan. Ini bus nggak peduli ada atau tidak adanya penumpang, per 10 menit dia lewat halte. Karena disubsidi oleh APBN. Kita juga udah perbaiki jalan nasional. Bahkan kita bikin ruas jalan nasional baru sekarang kalau ke Hulu Sungai itu ada jalan dari Banjarmasin, Marabahan, Margasari, Simpang 4 Hamawang ke Hulu Sungai. Ulun sekarang balik ke Barabai itu nggak 5 jam lagi, cukup 3 jam nyampe. Gitu. Ini sebagai sebuah alternatif. Selain kita tetap menjaga kemudian kualitas ruas jalan nasional, kita juga bangun beberapa bendungan yang ulun sempat kawal sampai selesai, bendungan Tapin.
Yang sampai sekarang belum terlaksana tuh bendungan Riam Kiwa. Duitnya udah ada, tapi lahannya masih bermasalah. Di mana masalahnya? Di Kementerian Kehutanan. Karena itu kawasan hutan. Dia harus dibebaskan, dialihkan dulu, baru kemudian kita bisa bangun. Sekumpul alhamdulillah juga sudah kita perbaiki walaupun belum selesai karena ulun harus pindah ke Komisi 2 DPR RI. Dan yang lain-lain, ada penataan kawasan di perkotaan. Di Banjarmasin itu dapat kawasan Kelayan. Kalau pian ke Kelayan itu siringnya kita bikin. Sekarang udah connect sampai ke jembatan RK Ilir. Kemudian ada kawasan kumuhnya juga sekarang jadi taman yang bagus. Kalau pian pergi ke Kota Baru ada kawasan Rampa namanya. Itu yang dulu kawasan nelayan kumuh sekarang juga udah kita perbaiki. Dan kawasan-kawasan lain yang juga ada di banyak tempat di Kalimantan Selatan. Itu yang kita kerjakan Bang, ulun pindah ke Komisi 2, ulun membagikan lebih kurang 200.000 sertifikat tanah gratis untuk rakyat Kalsel. Jadi waktu ulun masuk Komisi 2 DPR RI itu posisi lahan di Kalsel yang terregistrasi, yang terdaftar dan bersertifikat baru 30%. Jadi 70%-nya itu termasuk mungkin tanah pakaian paninian pian, termasuk tanah pakaian paninian ulun di kampung. Itu orang tahu tuh tanah kai kita. Tapi takuni sertifikatnya kan ada. Jadi tahu sama tahu aja. Ini akan jadi persoalan kalau nanti ada investasi besar masuk. Misalnya perkebunan masuk, pertambangan masuk, ya, dan seterusnya. Kita akan kalah secara legal formal dengan mereka dan kita nggak dapat ganti rugi apa-apa. Ulun bekerja untuk itu. Kira-kira itulah Bang, yang lain-lain biarlah rakyat yang menilai. Tapi ulun senang, ulun udah diapresiasi, terpilih lagi itu udah senang aja gitu. Tapi yang paling berkesan apa? Pasti ada dari sekian ini yang ternyata ini benar-benar berasa sampai ke hati lah, memperjuangkan ini. Yang paling berasa itu ulun memperjuangkan dana perbaikan infrastruktur akibat banjir besar di Kalsel bulan Januari Februari 2021. Jadi waktu itu ada momentum politik, ulun adalah ketua tim pemenangan Pak Manbirin dan Haji Muhyiddin. Jelang PSU. Jadi pilkadanya udah selesai, ada putusan MK PSU. Iya kan? Nah, di saat yang sama kita kena banjir besar sekali. 11 kabupaten kota kena, sekalsel 2 poros jalan utama kita. Itu putus karena jembatannya putus. Yang pertama di Mataraman, jembatannya putus. Yang kedua di Pelehari, jembatannya putus. Sebagai anggota Komisi 5 DPR RI, ulun segera melakukan rapat koordinasi dengan seluruh kepala balai Kementerian PU di Kalsel. Cek anggaran nggak ada. Karena anggaran cuma anggaran reguler. Nggak ada anggaran penanganan banjir, termasuk bikin jembatan kan nggak ada duitnya. Sebagai ketua tim pemenangan gubernur, ulun minta tolong ke Pak Gubernur cek anggaran Pemprov, nggak ada. Pemprov nggak ada, balai nggak ada. Yang lebih parah lagi, ribuan pengungsi harus kita tampung waktu itu di Stadion Demang Lehman dan di beberapa tempat yang lain. Dana BPBD Kalsel waktu itu kurang dari 100 juta rupiah. Karena nggak nyangka akan ada musibah sebesar itu. Apa yang ulun lakukan? Ulun nekat pergi ke Jakarta. Ulun ingat waktu itu peristiwa jembatan putus itu hari Rabu. Hari Kamis penerbangan nggak bisa karena cuaca buruk. Hari Jumat ada penerbangan, ulun pergi ke Jakarta. Ulun bikin surat resmi ke Presiden. Ulun menghadap Pak Pratik sebagai Menteri Sekretaris Negara. Pada Jumat, ulun sampaikan kondisinya secara lisan. Tapi ulun juga bikin surat resmi secara tertulis. Ulun minta sampaikan ke Pak Presiden. Karena kalau Presiden tidak turun tangan, masalah nggak selesai. Kita nggak punya anggaran. Kita nggak punya kekuatan. Alhamdulillah Pak Pratik juga membantu dengan cepat. Presiden ba'da maghrib sudah mengeluarkan statement duka mendalam untuk Kalsel. Dan beliau perintahkan paginya, hari Sabtu pagi, Panglima TNI, Hadi Cahyanto yang sekarang jadi Menko Polhukam datang ke Kalsel. Ulun datang hari Minggu bersama Menteri PUPR. Hari Senin Pak Presiden datang. Presiden ngecek ini itu. Pak Presiden langsung telepon Ibu Sri Mulyani, kita dikasih anggaran 1 triliun. Semua infrastruktur bermasalah selesai. Jalan-jalan rusak yang terendam banjir diperbaiki. Bahkan kita dapat bonus. Bonusnya tuh mana? Tuh jalan Handil Bakti dulunya sempit jadi lebar. Itu bonus. Benar, itu bonus. Ya? Itu bonus. Itu bonus. Jalan Handil Bakti itu dulunya sempit jadi lebar.
Jalan Sungai Gampa itu kalau pian dulu ke Marabahan, Ya. ada jalan mengecil kayak botol. Iya, betul. Itu kita lebarin, itu bonusnya. Termasuk penyelesaian Jalan Margasari. Itu bonus akibat banjir. Apa yang ingin ulun katakan? Diplomasi politik dan keberanian mengambil keputusan politik di saat krisis itu dibutuhkan seorang pemimpin dan legislator. Dan hanya orang-orang tertentu yang bisa seperti itu. Harus berani. Karena 5 juta nasib rakyat Kalsel waktu itu tergantung kepada kami. Kalau ulun tidak menghadap presiden, ulun tak sarah nak disambati Pak Iyanya, pindah musti, kalajuan, itu urusan orang. Tapi bagi ulun, tangis pengungsi yang ulun lihat pada saat itu, mereka nggak punya obat-obatan, mereka nggak punya makan, jalur distribusi logistik kita tidak bisa masuk. Kita waktu itu cuma mengandalkan satu jalan, ya Jalan Margasari itu yang waktu itu beceknya minta ampun karena kan belum diaspal. Iya. Itu aja jalan yang bisa lalu lalang untuk kemudian menerobos hulu sungai sampai ke Kaltim. Jalan lain nggak ada. Kita ambil keputusan yang cepat. Dan pada saat itu ulun merasa politik memang tempat di mana ulun harus terus berjuang. Karena tanpa kekuasaan politik kita nggak selamatin Kalsel pada saat itu. Ya mohon maaf, ulun harus cerita. Dan itu sangat berkesan akhirnya. Sangat berkesan. Sangat berkesan. Ulun mengambil keberanian untuk menghadap presiden. Ulun tahu risiko karena orang Banjar ini nggak suka orang kalajuan, orang pindah musti. Ulun tahu persis. Tapi ulun udah nggak peduli soal itu. Bahkan mohon maaf pada saat itu, ulun melampaui kewenangan gubernur. Ulun lakukan. Kendati pada saat itu ulun berkepentingan untuk menjaga hubungan baik dengan gubernur. Karena ulun ketua tim pemenangannya. Itulah Bang. Luar biasa Bang Rifki. Dan ini sebelumnya tidak pernah terungkap ya? Enggak ada terungkap. Enggak. Ini bisa saya aja mancing nih. Enggak apa-apa Bang. Enggak apa-apa Bang. Ngomong-ngomong soal mancing. Bang Rifki ini sudah pernah mengeluarkan statement bahwa akan serius dan berkonsentrasi untuk kontestasi pemilihan gubernur. Betul. Sebelum akhirnya menjadi calon legislatif dan terpilih. Iya. Dengan suara yang cukup besar. Statement itu seriuskah atau sekarang berubah ingin lebih konsentrasi ke pileg? Lebih konsentrasi kepada legislatif? Enggak, karena itu udah cerita. Saya ikut legislatif itu karena permintaan Pak Surya Paloh untuk menghadirkan kursi di Senayan. Tugasnya udah saya selesaikan. Saya concern ingin menjadi gubernur Kalsel 2024-2029 Bang. Kenapa pengen? Peristiwa bulan Februari 2021 di mana saya harus mengambil langkah politik, keberanian politik untuk menyelamatkan nasib rakyat saya pada saat itu menghadap seorang presiden. Membawa para menteri, memaksa anggaran nasional yang diloloskan tanpa pembahasan APBN. Karena pada saat itu ada bencana. Itu yang membuat saya kemudian tergerak hati. Saya nampaknya harus pulang ke kampung ini untuk memimpin Kalimantan Selatan agar kampung kita ini bisa berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan provinsi lain di Indonesia, bahkan provinsi lain di Asia Tenggara. Dan momentum itu ada di 2024-2029. Apa momentumnya? Satu, Paman Birin udah 2 periode. Ini pertarungan kosong-kosong. Wajah baru semua. Yang kedua, ulun ini Bang, orang yang juga ikut ditakdirkan dalam sejarah bangsa membahas dan memutuskan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Ulun salah satu orang yang saat itu sangat getol untuk memastikan agar undang-undang itu betul-betul segera disahkan di periode kami yang 2019-2024. Karena political will presiden ada. Presiden ngomong pada tanggal 16 Agustus 2019 pada saat sidang istimewa di hadapan anggota DPR dan DPD mengumumkan bahwa beliau akan membangun ibu kota negara yang baru di Kalimantan. Tepatnya di Kalimantan Timur pada saat itu. Tapi kemudian waktu berjalan undang-undangnya nggak dibahas-bahas Bang di DPR.
Undang-undangnya itu baru disahkan 2022. Saya tuh setiap kali paripurna ngomong itu terus. Saya mendesak agar kemudian pembahasan rancangan undang-undang IKN segera dilakukan oleh DPR dan kemudian diambil keputusan politik. Kenapa saya menyuarakan itu, Bang? Karena memang ada arus juga di DPR yang nggak mau ada IKN. Ya. Lah iyalah. Kan udah established Jawa dan Jakarta, kita bikin IKN. Tapi bagi kita sebagai orang yang lahir besar di Kalimantan ini momentum sejarah yang harus kita pastikan. Nah, saya udah terlibat dalam proses legislasi itu. Sekarang tugas saya adalah ketika Kalimantan Selatan posisinya bersempadan langsung, berbatasan langsung dengan Kaltim dan dekat dengan IKN, maka tugas ulun adalah ulun harus memastikan bahwa pembangunan Kalsel itu mendapat benefit yang sangat besar dari keberadaan IKN. Dan itu momentumnya ada di 2024-2029. Lewat daripada itu, kita mungkin akan ketinggalan. Kita akan memilih positioning Kalsel ini. Apakah ingin, mohon maaf ini, menjadi Jawa Baratnya DKI Jakarta kah atau menjadi Bantennya DKI Jakarta? Daerah yang berbatasan tapi maju atau daerah yang berbatasan tapi jomplang kapasitas pembangunannya. Bagi ulun Kalimantan Selatan itu harus mengambil benefit yang sangat luas. Ulun bermimpi kalau jadi gubernur kita akan ambil kesempatan untuk membangun kawasan industri internasional di Kalimantan Selatan. Kita punya kelebihan batu bara, kita punya keunggulan draft laut yang dalam di Selat Makassar untuk kita bikin international port. Dan kita punya gas alam yang sampai sekarang belum kita nikmati dan belum kita eksploitasi untuk sebagai model dan modal menghadirkan industri strategis berskala nasional dan internasional. Selain kemudian kita mempercepat pembangunan infrastruktur. Karena kita punya kawasan industri, wajar dong kita bermimpi ada kereta api ke IKN untuk mengangkut barang dan jasa. Kita mau bikin tol, wajar dong. Dan seterusnya dan seterusnya. Itulah kenapa ulun di 2023 yang lalu ketika ditanya sama wartawan, Bang Rifki dengar-dengar katanya ada yang mau dorong-dorong jadi calon gubernur. Ulun bilang, iya ada. Serius enggak? Serius. Dengan satu syarat, harus dapat restu Haji Isam. Abang pasti mau nanya itu kan, jadi saya dijawab. Dan kenapa harus? Kenapa harus? Bang, saya ini anak pesantren. Ada satu petuah kiai saya dulu, yang sampai sekarang tuh saya jadikan pegangan dalam hidup saya. Bahasa Arabnya begini, may yashkurullah yashkurun nas. Barang siapa yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, dia pandai berterima kasih dan bersyukur kepada manusia yang menjadi wasilah atas nikmat Allah. Bang Royan tahu MRK ini dulu pohon yang tegak berdiri sebagai intelektual, dipotong jadi pohon rabah 2016. Saya berada dalam posisi yang bukan nol lagi tapi minus dalam hidup saya, Bang. Saya mengalami tekanan psikologi yang luar biasa. Saya tidak percaya diri bertemu dengan banyak orang. Jangankan berkarya sebagai intelektual, ketemu orang saja saya minder. Dan pada saat yang sama, teman saya yang namanya Haji Isam itu memanggil saya. Itu kurang dari 1 bulan. Setelah peristiwa saya dituduh memiliki ijazah master palsu dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Haji Isam waktu itu bilang sama saya dipanggil ke kantor beliau di Equity Tower di Jakarta. Dia tanya, Ki, kamu sekarang kerja apa? Ya saya bilang, ulun gak punya pekerjaan apa-apa. Ulun ini dosen murni, pegawai negeri. Yang ulun bisa kerjakan cuma mengajar, ya meneliti, menulis, menjadi narasumber dari satu forum ilmiah ke forum ilmiah yang lain. Gak punya usaha, yang ada utang. Maklumlah pegawai itu kan, kalau nggak ada utang bukan pegawai kan, Bang. Masih ngutang rumah dan seterusnya gitu. Dan sekarang posisi kita harus mengundurkan diri. Waktu itu ulun langsung bilang, Pak Haji kalau berkenan ajarin ulun jadi pengusaha lah.
Kasihlah ulun SPK, surat perintah kerja, ya apa kek, jadi transportir lah di perusahaan pian, biar dengan SPK tuh ulun bisa ngutang ke bank, ulun bisa beli truk, beli apa dan seterusnya gitu, lalu nanti ada margin ulun bisa ngidupin anak istri. Beliau bilang nggak usah mikirin itu, udah kamu bantu saya di perusahaan. Tapi pada sisi yang lain, mulai sekarang kamu sosialisasikan diri ke Kalsel. 2019 kamu jadi anggota DPR RI ya. Apa jawaban saya bang? Bukan saya senang, saya bingung bang. Saya bilang, jadi politisi itu Pak Haji, itu harus memiliki citra positif. Maaf, orang tuh boleh nggak soleh, boleh perampok, penjahat, kerjaannya amoral, tapi begitu dia mau jadi politisi, yang dunia nyata yang dia kerjakan hari-hari ini, itu dirubah melalui branding of politik. Jadilah orang yang sangat soleh. Kalau dia sholat itu kemudian harus divideoin, bagiin zakat, infak, sedekah gitu. Lalu dia belajar pidato mungkin 4 hari 4 malam, lalu pidatonya juga direkam biar dia terlihat sangat intelektualis dan seterusnya dan seterusnya. Itulah dunia politik. Branding of politik itu menjadi sebuah keniscayaan bagi orang yang mau jadi politisi. Ulun merasa selama berkarir, Bang Royan ya silahkan menilailah, kita kan udah lama berteman. Ulun mempertahankan 2 hal yang menjadi mahkota dalam hidup ulun sebagai intelektual. Satu, kapasitas intelektual yang ulun jaga dan ulun rawat dengan baik. Yang kedua, integritas. Silahkan tanya sama mahasiswa ulun semua di kampus. Tuh kalau ada mahasiswa bimbingan skripsi ke ulun bawain roti aja atau bawain buah aja, ulun marahin. Nggak boleh. Karena ulun menjaga integritas. Dan lebih dari itu apalagi ulun nggak ada main-main. Nggak pernah mainin nilai mahasiswa, memperlambat mahasiswa dan seterusnya. Tapi ketika fitnah tentang ijazah palsu itu muncul, ini kan semua bubar bang. Ulun dianggap tidak punya kapasitas. Ya nggak punya kapasitas dong. Kamu kok masukin ijazah, berarti kamu nggak sanggup sekolah bener dong, kan gitu. Yang kedua, secara moral hancur. Ini kawan nyuruh kita jadi calon anggota DPR gitu. Dalam posisi psikologi kita begitu. Tapi beliau bilang apa sama saya? Ki, kamu tahu saya kan? Kamu baru dituduh soal ijazah palsu. Yang kebetulan beliau ikut saya ke Kuala Lumpur bang, untuk ikut mengklarifikasi. Jadi beliau tahu kebenarannya. Saya lebih parah lagi. Di Kalsel itu kalau ada kerusakan alam saya. Kalau ada masalah ini saya. Semuanya Haji Isam gitu. Tapi kalau kita hanya mendengarkan itu. Dan itu bukan fakta yang terjadi pada diri kita. Lalu kita sibuk memikirkan apa kata orang. Kita nggak pernah jadi orang besar. Dan saya nggak pernah sampai pada titik ini. Dia bilang begitu. Ya saya tercerahkan juga, walaupun secara psikologi masih belum siap juga bang gitu. Tapi waktu berjalan ya, saya mencoba mensosialisasikan diri 2017, 2018 hingga terpilih jadi anggota DPR 2019. Ya, selain karena ridho dan rahmat Allah dan doa mama saya anak yatim, abah udah nggak ada. Ya saya harus bilang bahwa bantuan Haji Isam itu baik secara moral maupun material. Itulah yang kemudian membawa saya sampai pada titik ini. Sehingga kalau saya punya cita-cita mau jadi gubernur, itu sebagai sebuah ide, gagasan, dan sebagai sebuah target kerja politik, saya harus sampaikan itu. Tapi tetap saya akan takzim atas apa yang menjadi pikiran dan proyeksi beliau sebagai kakak saya yang selama ini mensupport dan mendampingi saya dalam karir saya. Gitu. Ya. Nah ini semakin terbuka dan orang-orang tahu itu. Nah, yang selama ini kan berseliweran hanya kabar ini, kabar itu. Nah dengan Bang Rifki sampaikan, orang akan semakin tahu gitu. Terakhir ini mungkin Bang Rifki. Ini tak terasa kita ngomong hampir 1 jam ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Jika nanti Bang Rifki jadi gubernur, mau Bang Rifki bawa kemana nih Kalimantan Selatan ini? Saya pastikan Kalsel akan jauh lebih akseleratif. Ukurannya apa? Yang paling sederhana. Orang kalau keluar dari Bandara Samsudinur akan bilang, luar biasa ini Kalsel. Pembangunannya, insya Allah
akan jauh lebih tertata infrastrukturnya. Kita akan percantik etalase-etalase kita, bandara, pelabuhan, poros jalan nasional di perkotaan. Ulun juga bermimpi Kalsel akan menjadi destinasi pariwisata unggulan nasional. Ulun punya program, kita akan menjadi Venetian Asia. Kita punya pasar terapung, kita tinggal bikin beberapa sungai di kota Banjarmasin ini kita perbaiki, kita perdalam, kita percantik, dan akan kita hadirkan sarana transportasi publik berbasis sungai seperti di Eropa. Ulun juga ingin menghadirkan SDM yang baik di Kalsel. Kewenangan kami sebagai gubernur itu adalah membenahi level SLTA. 2 hal yang ingin ulun lakukan. Yang pertama, ulun akan menambah volume SMA Banua 3-4 titik lagi. Biar tidak terfokus di perkotaan di Banjarmasin, Banjarbaru, kita hadirkan di hulu sungai, di pesisir, dan seterusnya. Di mana anak-anak yang tidak mampu berprestasi dibiayai 100% oleh Pemprov sampai dia selesai S1. Dan dia bisa berkuliah di PTN-PTN terbaik di Indonesia. UI, UGM, ITB, ITS. Itu beasiswa penuh dari Pemprov. Di bidang kesehatan, ulun ingin menghadirkan Puskesmas Plus, karena ulun nggak bisa bangun Puskesmas. Puskesmas itu kewenangan kabupaten kota. Tapi ulun akan mencari kemampuan regulatif untuk menambah daya dorong Puskesmas di kabupaten kota, apakah akan melalui skema hibah dan seterusnya, agar 70% lebih Puskesmas kita terus rawat inap. Dan ada dokter spesialisnya, minimal dokter spesialis penyakit dalam. Di setiap Puskesmas. Di setiap Puskesmas ada 70%. 70%. Penyakit dalam. Penyakit dalam tuh penyakit dasar. Dokter giginya. Agar orang kalau sakit 24 jam bisa ke Puskesmas kita. Di bidang kesehatan juga ulun memimpikan punya 2 lagi rumah sakit umum daerah milik Pemprov. Di hulu sungai 1 dan di pesisir 1, seperti ULIN. Seperti ULIN. Ya, agar kalau sakit jangan jauh-jauh bawanya, harus ke Banjarmasin. Ya. Dan karena itu ulun akan berkolaborasi dengan para bupati dan wali kota. Karena tanpa kolaborasi kita nggak bisa. Dan ulun akan menggunakan semaksimal mungkin kemampuan ulun, jaringan ulun di tingkat nasional dan internasional. Untuk mengakselerasi pembangunan Kalsel, termasuk tadi ada kawasan industri internasional yang akan kita bawa. Dan Bang Royan, ulun tidak mendahului Tuhan. Ulun hanya meniatkan 1 periode jadi gubernur. Jadi jangan khawatir. Kenapa hanya 1? Karena ulun ingin bekerja keras. Kerja keras itu efek lainnya adalah ulun mungkin akan tidak populer di banyak titik. Ambil contoh. Ketika ulun ingin membenahi Jalan Ayani kilometer 6 sampai ke Martapura. Ulun ingin kualitasnya di bawah sedikit dari kawasan Sudirman Tamrin tuh Ayani. Itu banyak yang kita gusur nanti. Gak populer tuh secara politik. Tapi itu harus kita lakukan. Asal kita tidak berpikir untuk jadi gubernur periode kedua. Ya. Nih ulun kasih tahu di Bipos. Luar biasa. Tuhan udah kasih ulun banyak kesempatan. Ini udah luar biasa, di luar ekspektasi. Udah jadi anggota DPR. Kalau dikasih kesempatan jadi gubernur itu udah di luar ekspektasi. Abis itu nemenin Bang Royan aja lah kita. Udah kita jadi bapaknya Banua aja. Mimpinya Bang Rifki itu luar biasa ya. Saya pikir sangat luar biasa. Tapi sebelum mimpi itu terrealisasi kan, ini satu pertanyaan terakhir lagi Bang Rifki. Mungkin tadi Bang Rifki bilang bahwa ketika masih di DPR itu sebagai salah satu inisiator terbentuknya Undang-Undang IKN. Betul. Nah, kemudian Bang Rifki sekarang berkecimpung atau menjadi anggota DPR terpilih dari Partai Nasdem yang pada saat Pilpres lalu mendukung atau mencalonkan Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden yang tidak mendukung IKN. Nah, ini bagaimana kontradiksinya? Nggak ada masalah. Saya kalaupun tetap di Nasdem, saya akan pertaruhkan semua yang saya miliki untuk mendukung IKN. Dengan segala risiko politik. Dengan segala risikonya. Bagi saya Bang, kemewahan seorang politisi dan intelektual itu sama. Idealisme. Apapun partainya. Ya. Terima kasih Bang Rifki. Terima kasih banyak Bang. Terima kasih banyak. Terima kasih bincang-bincangnya. Mohon doa dukungan sehat. Semoga selalu sukses. Amin. Demikian Sobat Pipos, bincang-bincang kita dengan Bang Rifki Nijami Karsayuda. Tak terasa sejam lebih
lebih sedikit lah kita bincang. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari perbincangan ini. Dan kita ketemu lagi dalam program yang sama, Tribun Series Suara Rakyat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.